Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri dan memulai proposal penelitian hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Nur Hizra Gistituati MED selaku kontributor 1, Bapak Yulianto Santoso SPD MPD selaku kontributor 2, dan Dr. Ahmad Sabandi MPD selaku dosen pembimbing dari Intara Mayuni. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Intara Mayuni Syafitri. Saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Pembelajaran Guru dan Siswa di Masa Pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Padang. Bab 1A, Latar belakang masalah. Semenjak mewabahnya virus corona yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, telah mempengaruhi hampir seluruh aspek di kehidupan manusia, termasuk di dunia pendidikan. Dan sesuai hasil survei yang telah penulis lakukan di SMK Negeri 2 Padang, fenomena atau permasalahan yang berhubungan dengan komunikasi antara guru dan siswa di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, peran komunikasi guru dengan siswa selama pembelajaran daring kurang efektif dan kurang berjalan secara lancar. Penyebab utamanya yaitu keterbatasan kuota internet dan motivasi belajar dari peserta didik tersebut yang rendah. Yang kedua, guru kesulitan menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah disampaikan karena tidak adanya umpan balik yang dilaksanakan oleh siswa tersebut. B. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini, yang pertama, peran komunikasi guru dengan siswa selama pembelajaran daring kurang efektif dan kurang berjalan secara lancar. Yang kedua, banyak pesan yang disampaikan guru tidak dapat diterima dengan baik dan sempurna oleh siswa. Yang ketiga, banyak siswa yang kurang memahami tentang pesan atau tugas-tugas yang telah diberikan dan disampaikan oleh guru. Yang keempat, banyak tugas-tugas yang tidak dikerjakan oleh siswa. Yang kelima, keterbatasan kuota jaringan internet yang menghambat proses pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang keenam, menurunnya motivasi belajar siswa selama masa pandemi. Dan yang ketujuh, kesulitan guru untuk menguasai media pembelajaran online. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini difokuskan kepada efektivitas komunikasi pembelajaran guru dan siswa di masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Padang. Lalu yang D, rumusan masalah. Dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas komunikasi pembelajaran siswa dan guru di masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Padang. Yang E, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efektif atau tidaknya komunikasi pembelajaran antara guru dengan siswa semenjak masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Padang. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya di bidang ilmu yang sama. Lalu manfaat praktis. Yang pertama, bagi lembaga sekolah, yaitu sebagai referensi dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan. Bagi guru, sebagai masukan agar dapat memperbaiki dan menggunakan media komunikasi secara efektif. Bagi siswa, untuk membantu siswa menyesuaikan diri dalam proses belajar mengajar dengan situasi dan kondisi selama masa pandemi COVID-19. Dan bagi peneliti, menambah pengalaman dan penambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang masalah komunikasi antara guru dengan siswa di masa pandemi. Bab 2, mengenai komunikasi. Yang pertama, pengertian dari komunikasi. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari satu orang atau kelompok orang dengan berupaya mempengaruhi perilaku dari penerima pesan tersebut. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi menurut Mulyana tahun 2005 yaitu yang pertama, untuk kelangsungan hidup sendiri dan kelangsungan hidup bermasyarakat. Sedangkan tujuan dari komunikasi menurut Lily Wery dalam Mulyana, yang pertama tujuannya yaitu menyatakan pikiran, yang kedua membagi informasi, yang ketiga menyatakan perasaan dan emosi, dan yang keempat melakukan koordinasi. Yang ketiga, konteks dari komunikasi. Yang pertama, konteks komunikasi yaitu komunikasi intrapribadi, yang kedua komunikasi antarpribadi, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi publik, yang kelima komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Poin yang keempat yaitu proses dari komunikasi. Proses komunikasi menurut
Ardi Muhammad pada tahun 2017, ada 5 proses komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua, pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, penerima pesan atau komunikan. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Poin yang kelima dari komunikasi yaitu prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah suatu sistem. Yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Dan yang terakhir, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. B. Komunikasi pembelajaran guru dan siswa. Yang dimaksud dengan komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain agar mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Untuk itu, seorang guru perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, polanya itu yang pertama, komunikasi satu arah, yang kedua komunikasi dua arah, dan yang ketiga komunikasi banyak arah. Jadi, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Apabila di dalam pembelajaran terjadi komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran tersebut telah berhasil dilaksanakan. C. Proses pembelajaran. Yang pertama, pengertian proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Maka dari itu, seorang pendidik sangat diharapkan untuk mampu mendesain pembelajaran yang inovatif bagi peserta didiknya. Selanjutnya yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang dikatakan dengan strategi pembelajaran adalah aktivitas antara guru dengan siswanya dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, bahan pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik si siswa. Yang keempat, lingkungan belajar yang menunjang berjalannya proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat, tentang jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran menurut Rahmawati dan Daryanto pada tahun 2015. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode pemberian tugas, yang kelima metode simulasi, yang keenam metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. D. Komunikasi pembelajaran guru dan siswa di masa pandemi COVID-19. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, komunikasi pembelajaran antara guru dengan siswa dilakukan secara daring. Karena secara daring, maka berkuranglah interaksi antara siswa dengan guru serta keterbatasan penguasaan teknologi mengakibatkan komunikasi tersebut menjadi kurang efektif dalam pembelajaran. Dan strategi guru dalam proses pembelajaran selama masa pandemi ini agar tetap bisa berkomunikasi dengan peserta didiknya, yaitu melalui aplikasi WhatsApp, grup Google Classroom, Zoom Meeting, e-learning, dan aplikasi lainnya. Maka dengan kejadian pandemi ini menjadi sangat sulit rasanya untuk tetap mempertahankan bagaimana kebiasaan gaya komunikasi guru tersebut. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jasman pada tahun 2017 yang berjudul tentang pengaruh pola komunikasi guru dengan siswa terhadap perilaku belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian survei di mana informasinya itu dikumpulkan dari responden dengan menggunakan angket atau kuesioner. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Haki pada tahun 2015 yang berjudul tentang pengaruh komunikasi antara guru dengan siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas 5. Jadi jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini melalui penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kuantitatif. F. Kerangka konseptual. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mencoba membuat paradigma penelitian sebagai kerangka berpikir atas kelanjutan penelitian ini, yaitu seperti yang telah ditampilkan di gambar berikut ini.
Bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang maksudnya itu menggambarkan keadaan bagaimana adanya yang terdapat di SMK Negeri 2 Padang dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Yang B. Definisi operasional dan variabel penelitian. Variabel independennya yaitu komunikasi guru dan siswa yang dilambangkan dengan X1. Yang kedua, variabel moderator yaitu masa pandemi COVID-19 dengan dilambangkan dengan X2. Dan yang ketiga, variabel dependen yaitu proses pembelajaran yang dilambangkan dengan huruf Y. C. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMK Negeri 2 Padang yang berjumlah sebanyak 102 orang dan seluruh siswa di kelas 11 OTKP yang berjumlah 107 orang di SMK Negeri 2 Padang. Yang kedua, sampel. Berdasarkan perhitungan, maka sampel penelitian untuk gurunya yaitu berjumlah sebanyak 50 orang dan sampel penelitian untuk siswanya khusus di kelas 11 OTKP berjumlah 52 orang. Dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah guru yang berjumlah 50 orang dan siswa kelas 11 OTKP yang berjumlah 52 orang yang diambil sebagai sampel pada penelitian ini. Instrumen dan pengembangan. Pengumpulan data instrumen yang digunakan pada penelitian ini melalui angket atau kuesioner, dan penyusunan anketnya berpedoman pada skala Likert. Jadi untuk alternatif jawaban pada skala Likert ini, pernyataannya yang pertama selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Dan skornya yang ditentukan yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. F. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada guru di SMK Negeri 2 Padang dan siswa kelas 11 OTKP di SMK Negeri 2 Padang yang nantinya akan menjadi sampel pada penelitian ini. G. Teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memverifikasi data angket yang telah dikembalikan, lalu dilakukan dengan mencek kembali kebenaran dan kelengkapannya. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mentabulasikan data yang telah diverifikasi ke dalam tabel. Yang ketiga, menghitung rata-rata jawabannya dengan menggunakan rumus min. Yang keempat, untuk melihat data secara kuantitatif, maka hasil penelitiannya digunakan dengan penilaian kriteria yang dengan kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Baiklah, sekian penyampaian materi seminar proposal penelitian dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.